Oh ya, mungkin bisa di-share Mas supaya teman-teman nggak nanya-nanya nih. Jadi nggak rahasia. Nggak ada rahasia, nggak ada rahasia Ini lagi. enaknya di channel ini. Iya, nggak ada rahasia-rahasia. Kita buka-bukaan. Iya, iya. Sahabat Ayo Bertani, ketemu lagi di session tentang pengangguran. Jadi kita akan berdiskusi dengan Mas Lito Muhammad. Mungkin ini salah satu penggiat anggur di Pringsewu, Lampung ini. Bagaimana tips trik tentang budidaya anggur yang diterapkan di Pringsewu ini. Masalah rasa ini Mas. Masalah rasa anggur ini ada apa, dari 30 jenis itu ada perbedaannya seperti apa Mas? Oke, kalau untuk rasa yang saya tahu anggur ini ada yang beraroma, ada beraroma muskat, ada yang muskat. Seperti Jupiter itu katanya beraroma permen karet atau weni. Kemudian ada juga yang manis segar, gitu. Harmonis lah bahasanya. Ya, harmonis. Oh, manis itu segar. Rasa. Oh, jadi rasa seperti itu ya. Nah, sekarang kita bicara tentang budidaya nih. Kalau ada teman-teman di Ayo Bertani sekarang pengen memulai budidaya, terus kan saya lihat ini kan ditanam di dekat rumah-rumah nih ya. Betul. Nah, itu persyaratan tumbuh, apakah ada dari sisi syarat ketinggian tempat umpamanya. Kan kalau di sini ini kan setahu saya Pringsewu panas nih. Panas sekali. Mungkin ketinggiannya hanya 100 meter DPL atau di bawah mungkin ya. Atau nah, ada nggak sih syarat ketinggian tempat gitu? Atau di gisting kan lebih tinggi. Nah, itu ada perbedaan nggak Mas Tito kelihatannya? Ya, jadi sejauh ini ya saya juga masih melihat-lihat ya, bukan kalau meneliti ya. Betul, iya. Mempelajari. Nah. Nah, tapi saya sudah punya jawaban untuk wilayah Lampung ini, untuk dataran rendah, dataran sedang, kemudian dataran tinggi. Untuk dataran rendahnya seperti di daerah Wonosobo, Kota Agung. Oh ya, pinggir laut itu, pinggir laut ya. Saya juga di situ sudah menanami daerah situ. Kebetulan di situ ada adik dan sekarang sudah mulai berbuah. Kemudian di dataran sedang seperti Pringsewu ini, sedang. Ya seperti ini bisa dilihat. Alhamdulillah sudah ini. Nah, kalau yang dataran tinggi gimana Mas? Dataran tinggi seperti gisting itu berbuah. Berbuah. Bisa dibuktikan itu karena ada juga kita teman di sana dan beberapa jenis sudah berbuah. Jadi nggak ada masalah. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Dimanapun Anda berada bisa nanam anggur. Betul. Itu ya. Nah, terus yang selanjutnya kan kita ada tanah nih. Persiapan apa sih yang harus kita lakukan untuk nanam anggur dari sisi tanahnya nih Mas? Tanah. Nah, jadi begini. Kebetulan saya juga ada channel YouTube. Di situ pernah saya tulis. Channelnya apa Mas? Oh ya, boleh juga buat teman-teman mampir ke channel YouTube saya, Lito Muhammad. LITHO Muhammad. Ya teman-teman, jadi ini adalah channel YouTube yang membahas banyak tentang anggur ya. Betul. Ya. Nah, jadi di salah satu video di channel saya itu saya beri judul kunci keberhasilan menanam anggur adalah media tanam. Jadi media tanam. Untuk mau berhasil menanam anggur, kuncinya adalah media tanam. Nah. Jadi media tanam seperti apa Mas yang diharapkan oleh anggur nih? Jadi anggur ini kan tidak memiliki akar tunjang. Oh iya. Dia akarnya serabut. Serabut semua. Jadi kita harus persiapkan media tanam itu yang gembur lah. Oh iya, supaya dia lebih gampang berkembang ya Mas? Betul. Akarnya. Kalau bahasa penganggurannya poros. Oh poros, gitu, oke. Ya, jadi yang longgar lah poros itu ya, jadi gampang ditembus oleh akar ya? Betul. Komposisinya yaitu merang bakar, ya, merang lapuk,
merang bakar saya paham. Merang lapuk itu merang yang belum dibakar tapi sudah lapuk atau gimana? Betul, merang yang mentah tapi yang sudah lama. Sudah lama, oke. Sudah Jadi, terurai. merang bakar, merang lapuk, terus Kemudian pupuk kandang, pohe, kemudian pasir, kemudian juga tanah. Lalu jangan lupa juga ditambahkan dolomit secukupnya. Oh, ditambahkan dolomit untuk supaya pH-nya bagus atau Ya. Itu komposisinya ada ini khusus atau mana yang lebih banyak? Perbandingan 1:1 semua kecuali dolomit. Oh ya. Nah, untuk dolomit secukupnya aja bisa 2-3 genggam boleh. Ya, oke. Jadi dari 5 kombinasi itu 1:1 semua. Kalau 1 kilo ya 1 kilo semua. Betul. Teman-teman. Seperti itu. Nah, sekarang kalau berarti itu sudah setiap persiapan tanam, bibitnya sudah ada, kita siapkan. Terus setelah itu perawatan tentunya, Mas. Ya. Betul. Nah, jadi apa saja tahapan-tahapan perawatan yang harus kita lakukan untuk tanaman anggur ini? Sebenarnya untuk perawatan mudah ya. Kalau saya bilang mudah, cuman karena mungkin masyarakat awam jarang mendengar hal-hal itu, jadi menurut mereka mungkin agak-agak terkendala gitu. Ya. Sebenarnya hanya penyemprotan fungisida secara rutin. Oh iya, fungisidanya apa nih Mas yang di ini? Banyak merek yang fungisida. dipakai ya biasanya dipakai. Kebetulan saya menggunakan Amistartop. Oke, Amistartop ya. Dengan ditambahi perkat. Oh, ditambahin perkat. Amistartop ditambahin perkat. Ya. Untuk insektisidanya saya menggunakan nggak apa-apa agak panjang sedikit. Nggak apa-apa. Justru kita pengen tahu lebih detail, Mas. Betul. Selama ini saya menggunakan insektisida itu dengan berbagai jenis, berbagai merek. Untuk kutu sendiri, belalang sendiri, ulat sendiri, semut sendiri. Iya. Jadi berarti masalahnya lumayan banyak juga, Mas. Nah, lumayan banyak. Sebenarnya itu terjadi pada semua tanaman sih. Iya. Nah, saya merasa terbebani dengan berbagai merek obat itu kan. Macam-macam repot menurut saya harus ambil ini. Nah, semakin kesini saya menemukan satu jenis merek yang setelah saya lihat itu mewakili semua dari merek itu, termasuk bisa membasmi ulat, belalang, kutu, itu semua bisa dibasmi dengan satu merek itu. Oh ya, mungkin bisa di-share Mas supaya teman-teman nggak nanya-nanya nih. Jadi nggak rahasia. Nggak ada rahasia. Ini lagi. enaknya di channel ini. Nggak ada rahasia. Kita buka-bukaan. Iya. Jadi mereknya Metindo Plus, teman-teman. Oh, Metindo Plus. Jangan lupa juga ditambahkan perkat. Boleh dicampur dengan fungisida tadi, atau sendiri-sendiri juga boleh. Iya. Jadi itu penyemprotannya setiap apa, Mas? Atau ada jadwal atau gimana ini? Untuk jadwal, ya saya setiap minggu melakukan penyemprotan secara rutin. Iya. Kita lebih baik mencegah daripada mengobati. Iya. Setuju. Tapi kalau sudah terjangkit parah, bisa dirutinkan 3 hari sekali. 3 hari sekali. Oh, ini kalau untuk pencegahan seminggu sekali, tapi kalau sudah pengobatan itu 3 hari sekali atau seminggu 2 kali ya. Betul. Jadi itu teman-teman jangan lupa. Jadi sebelum tanam harus sudah siapkan itu tadi. Ya, betul. Jadi karena sifatnya pencegahan. Betul. Gitu. Jadi nggak perlu jangan nunggu ada masalah ya Mas. Betul. Nah, jadi langsung diaplikasikan. Nah betul. itu kan dari sisi perawatan. Nah kalau pupuk Mas, pupuk gimana? Untuk pupuk sendiri sebenarnya ada 2. Untuk fase vegetatif dan generatif. Oke. Nah, vegetatifnya gimana nih? Biar enaknya kita sebut aja fase pertumbuhan dan fase pembuahan. Ya, oke. Jadi pertumbuhan dan pembuahan. Iya. Jadi untuk pertumbuhan, kalau saya dari awal tanam itu, saya tidak menggunakan pupuk kimia. Saya cukup menggunakan air cucian beras yang pertama. Kemudian ini juga saya ada yang ganjel sebenarnya, teman ingin saya ceritakan nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ayo bertanya, pokoknya ini saya buka. Ini mengenai pemupukan. Iya. Jadi teman-teman ini banyak yang sibuk mempermasalahkan mengenai pupuk ini kan. Pupuknya apa. Iya. Jadi kalau menurut saya, selagi unsur hara yang ada di dalam tanah itu tercukupi untuk
batang itu tumbuh, Nah. kenapa harus dipupuk? Iya, iya. Kira-kira iya. bener nggak? Betul, betul, Ah, betul. Karena intinya iya. kan dia cukup makanannya kan, Ya, itu sudah betul. cukup. Jadi menurut saya pupuk itu nggak wajib, Hmm. asalkan nutrisi di dalam tanah terpenuhi. Ya, tadi yang penting media tanam toh apa namanya kan ada pupuk kandang, apa segala iya. macam itu kan semua sudah mengandung ada pupuknya kan Betul. gitu ya, ada makanannya. Jadi Betul. itu kuncinya. Nanti tapi kalau umpamanya perlu tambahan biasanya ditambah pupuk apa yang kalau teman-teman saya kurang mantep ini saya pengen nambah pupuk Iya, iya. biasanya apa sarannya? Kalau untuk pertumbuhan, untuk 2 bulan awal jangan dulu dipupuk dengan Jangan. menggunakan pupuk kimia. Oke, jangan kimia ya. Jadi masih terlalu dini untuk pupuk Betul. kimia. Ya. Kita lihat pertumbuhannya apabila pohon itu terlihat subur dengan ditandai tunas yang paling atas melengkung, itu tidak perlu kita pupuk. Oh, jadi kalau tunasnya melengkung itu artinya kondisi makanan itu cukup. Cukup, sangat Jadi sehat kalau ya. umpamanya Pucuk. itu tegak, Ya kaku bisa, itu berarti ya, kurangan kurang pupuk. Oh, itu. nutrisi. Jadi teman-teman itu tipsnya melihat ini nih tanda-tanda kekurangan makanan gitu Ya, kan. stuck Iya, lah iya. bahasanya. Stuck. Oh, iya iya. Oke. Jadi itu bisa kita tambahkan pupuk pertumbuhan, bisa menggunakan NPK seimbang. Ya, NPK ya, 16, 16 ya, ya. atau Kalau 15, mereknya kan macam-macam lah ya, gitu ya. betul, Yang ya, penting betul. NPK ya. Jadi NPK 16 11. Nah, Ya. itu masa pertumbuhan. Nah, untuk fase pembungaan atau pembuahan seperti apa, Mas? Nah, nanti setelah memasuki fase pembungaan atau pembuahan, bisa kita tambahkan MKP, KNO3 putih, KNO3 putih dengan Karate plus boron. Karate Ya. plus boron. Ya, oh, ini sudah mulai yang seriusnya ini. Ya. Kalau tadi kan cukup dengan yang standar-standar Ya, yang standar. 16 11. Nah, sekarang teman-teman kalau ternyata waktu fase pembungaan atau pembuahan itu sudah diperlukan nutrisi yang artinya bumbunya sudah diperlukan. Betul, Ya, betul, ya. ya. Jadi apa tadi MKP monokalium fosfat, Betul. apa namanya KNO3, jadi ada K sama N nitratnya Ya. dan juga dengan Karate boroni. Intinya namanya dari namanya itu ada mengandung boron ya, Mas, Betul, ya? betul. Ya, Tapi mengandung sangat boron. sedikit itu. Iya, sangat sedikit. Ya, oke. Jadi itu teman-teman sudah dapat tips dan trik untuk pemupukan dari Mas Dito. Nah, jadi sekali lagi mungkin cukup Mas Dito. Terima kasih atas penjelasannya. Terima kasih. Ayo, salam, ayo bertani sekarang.